saya katakan, coba kita bedah kerjasama PSSI dan KNPB karena di sana ada program pengembangan pelatih dan pertukaran pelatih. Jangan-jangan Oke, Bung Wesley. Baik, kalau gitu kita dengarkan ini dia pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait dengan apa yang nantinya akan disampaikan berikut ini. Dalam arti pembicaraan. Nah, tentu kami dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami. Blueprint yaitu ada event-event internasional yang harus kita ikutin. SEA Games, Asian Games, ya, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus punya blueprintnya. Apalagi pemerintah pusat, ya, Bapak Presiden menginginkan kita sudah mulai fokus ke 17 cabur unggulan. Ya, ini yang kita sama-sama mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirim atlet. Ya, tidak. Ya, kita masih melakukan pengiriman atlet, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa ke depan, karena kita juga mesti tertib anggaran, efektif efisiensi, ya, efisien, semua cabang olahraga yang mengirim atlet itu adalah harus tentu atlet yang terbaik. Supaya ya misi yang kita mau lakukan bahwa olahraga menjadi duta bangsa ya dan mencerminkan kedikdayaan bisa menjadi bagian utama dalam pengiriman atlet itu. Nah, ini yang kira-kira mungkin saya ingin sampaikan ke media, konteksnya jangan sampai seakan-akan ya dunia kita, dunia olahraga berhenti total. Tidak. Ya, tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita ke depan bagaimana olahraga ini menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan juga mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan. Ya, selamat siang Pak Erick. Saya Ragil. Ini kan dari keputusan IOC kan ada himbauan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah event-event dunia. Nah, sementara kita tahu mungkin contohnya ada FIBA beberapa tahun ke depan sampai 2029 ada FIBA World Cup dan Asia Cup. Nah, itu nasibnya gimana dan kalau masih himbauan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, bagus pertanyaannya. Saya sudah meminta Perbasi untuk membuka pembicaraan kepada FIBA seperti apa. Karena kan tadi IOC merekomendasi, bukan menyetop. Dan itulah kenapa Ketua Umum KOI saya minta juga untuk mulai melakukan negosiasi. Sama Perbasi, saya sudah kontak Ketua Umumnya juga mulai bicara persiapan ini. Jadi agenda besarnya pun kita tetap jaga gitu. Cuman memang konsekuensi dari putusan kemarin ya tadi sudah disampaikan dan saya rasa kita harus saling menghormati antara pemerintah, KOI dan IOC. Jadi kita harus saling jaga gitu. Ya. Selamat siang Pak Erick, Rebi dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak. Selain basket juga kan mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak mengadakan event kelas dunia lah di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan federasi internasional? Dan baru saja saudara kita mendengarkan Menpora Erick Thohir juga menyampaikan soal IOC soal bahwa Indonesia ini memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan melarang atlet Israel berpartisipasi dalam kejuaraan dunia senam 2025 di Jakarta. Itu dia memberikan statement tentang IOC. Dan saudara, tadi kami juga masih bergabung dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung dan juga Mas Zainal Arif, mantan pemain timnas. Terakhir, singkat saja, ke depan apa yang memang diharapkan untuk nantinya PSSI segera mengumumkan pelatih timnas Indonesia? Wesley, singkat saja. Ya, yang pertama target. Karena Mas Reza, kita semua tahu FIFA sudah mengatakan bahwa evaluasi ukuran keberhasilan seorang pelatih tim nasional, tim senior di klub maupun tim nasional adalah prestasinya. IOC memberikan ruang untuk kita bicara, bukan ya sekedar mengambil garis keras gitu. Nah itu semua karena diskusi-diskusi. Nah untuk event-event yang ada tentunya kalau Asia Tenggara Asia saya rasa nggak ada masalah.
yang dunia ini rekomendasi juga bukan larangan. Nah, saya berharap ya para PB melakukan ya komunikasi dengan baik sebagai bagian dari tentu bendera merah putih. Ya, bukan masing-masing PB. Nah, dan saya juga sudah sampaikan ke PB-PB, saya minta ke depannya juga ada pembicaraan, jangan sampai event-event itu mendadak. Ya, ini yang sering juga ya, mohon maaf, kan kita keluarga besar juga dengan PB, kita minta komunikasinya juga lebih terbuka. Ya, kita nggak mungkin dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki sekarang, semua event mendadak. Ya, event besar itu tidak hanya persiapan daripada eventnya, tapi juga persiapan atletnya. Itu kan penting. Dan kita tahu persiapan event mungkin 1 tahun cukup, tapi persiapan atlet ya kita perlu bertahun-tahun. Nah, karena itu kami juga sedang mengadakan diskusi dengan pihak Kemenq, khususnya untuk program ke depan, ya bagaimana kita akan fokus ke 17 cabur termasuk atlet-atlet elitnya, kita minta multi years. Ya, karena tidak mungkin misalnya kita mengirim atlet A ke Korea untuk training 2 tahun sebelum Olimpiade pakai anggaran single years. Nggak mungkin. Atau mungkin kita memberikan beasiswa dengan atlet renang kita, ya, itu main di NCAA, ya, hanya per 6 bulan, nggak mungkin, nggak ada sekolah per 6 bulan, apalagi kalau masuk universitas di sana. Nah, kerjasama ini yang saya minta PB terbuka kepada kami, ya, karena ketika 17 cabur itu bersama, itu bukan hanya kerjaan PB, karena itu sudah keuangan negara. Kemenpora akan minta blueprint seperti yang tadi saya bertemu dengan akuatik, salah satu mother sport juga selain senam dan atletik, kita minta paparan mereka. Nah, seperti apa untuk Olimpiade, seperti apa Asian Games, seperti apa untuk Olimpiade 2032, nah, seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan, keterbukaan antara PB dan kami, ya, tidak umpet-umpetan data, tidak umpet-umpetan target. Ya, ini yang kita minta sama-sama kita selesaikan dengan long term planning daripada pengiriman atlet, ya, elit jangka panjang. Izin Pak, perkenalkan saya Syahda dari TV One, perihal Indonesia, IOC dan juga Israel. Kiranya apakah ada komunikasi khusus antara Israel dan Indonesia? Apakah delegasi Israel meminta adanya perlakuan khusus di sini? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, gimana langkah dari pemerintah Indonesia supaya bisa memastikan potensi ketegangan di politik olahraga internasional ini nggak berdampak sama atlet-atlet kita? Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga Pak dari TV One. Ini kan Kemenpora tentunya telah berkoordinasi ya dengan Federasi Olahraga Internasional. Nah, bagaimana juga dari Kemenpora ini tetap memastikan penyelenggaraan event-event olahraga ini bisa berjalan sesuai dengan aturan olahraga internasional, tapi tetap memperhatikan kebijakan politik luar negeri Indonesia itu, Pak. Terima kasih. Saya rasa untuk hubungan kita dengan dunia internasional hari ini baik. Besok saya ada rencana makan pagi dengan Presiden AFG dan Sekretaris Jenderalnya, yang sebelumnya juga saya cukup kenal baik, ya, dan mereka apresiasi. Saya rasa event senam ini luar biasa, salah satu terbaik yang pernah mereka lakukan. Fasilitas hotel, fasilitas pertandingan, keramahan kita sebagai bangsa, standarisasi yang tinggi, dan ini apresiasi. Peserta-peserta semua 79 negara, kalau tidak salah 1.700 atlet, sangat kondisinya sangat positif, ya, mau dari Amerika, dari China, dari Rusia, ya, bahkan kemarin saya lihat ada atlet Rusia yang juara, nomor 2-nya Amerika, nomor 3 China kalau nggak salah. Nah, ini yang penting dalam arti kita mempersiapkan event itu, dan saya rasa banyak sekali event-event internasional di Indonesia diacungkan jempol, ya, karena memang kekuatan dari bangsa kita itu melayani dan keramah tamahan, dan ketika kita melakukan event biasanya kita berikan yang terbaik.
Nah, untuk masalah tentu kontak kita dengan tentu Persani, itu yang sejak awal kita bilang tolong diantisipasi. Dan itulah kenapa kita akan mengeluarkan surat edaran, ya, yang mestinya udah di meja saya, nih Pak Wamen, Pak Sesmen saya belum teken, untuk kepada seluruh PB, bahwa mereka harus konsolidasi, koordinasi, dan keterbukaan dengan kita. Kalau ada event-event besar itu 2 tahun di muka. Ya, karena kan nggak bisa. Kalau mendadakan anggarannya belum tentu ada. Ya, persiapan seperti apa. Hal-hal ini harus memang di planning benar. Terutama tadi, atletnya siapa yang tanding. Bagaimana persiapan itu? Nggak mungkin. Kalau 6 bulan, ya terlepas daripada PB itu punya tentu event-event internasional. Tapi kan ketika kita jadi tuan rumah, paling tidak atlet-atlet kita juga mengibarkan bendera kalau bisa itu. Ya, orang kita ngirim ke luar negeri aja kalau bisa serius, apalagi sebagai tuan rumah, nggak bisa hanya jadi penonton. Kita harus berikan yang terbaik karena tadi kebanggaan kita sebagai bangsa ini harus tercerminkan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali saya rasa baik hubungannya. Nah, tinggal kontak kita dengan negara tertentu, ya contoh kita nggak ada kontak, karena memang kita tidak ada hubungan diplomasi, ya kita juga tentu hal-hal seperti ini tentu sebagai international federationsnya dan tentu member daripada international federation khususnya ya Persani ataupun kalau di bola basket yang lain, di sepak bola yang lain, kalau tenis yang lain kan ini semua ada membernya seperti. Kenapa kita meminta KOI juga mulai melakukan negosiasi dengan IOC seperti itu, ya. Mohon izin Pak Erik, waktu penolakan Israel ini kan bukan hal aneh Pak. Waktu Bapak jadi CDM Olimpiade London 2012, atlet Irak nggak mau bertanding lawan Israel. Itu kan satu mengganggu sistem kompetisi juga. Nah, kira-kira sejauh mana Pak Erik yakin masalah ini bisa diselesaikan sehingga tidak ada lagi gonjang-ganjing tentang kita nggak boleh gelar event internasional, terus kita nggak boleh mengajukan Indonesia tuan rumah kejuaraan dunia maupun Olimpiade 2034. Mungkin itu aja Pak Erik. Makasih. Ya kembali kita berdasarkan black and white surat dari IOC. Itu saja yang kita coba komunikasikan baik melalui KOI dan IOC ataupun PB dengan International Federationsnya. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, tetapi tentu payung hukumnya sendiri tadi saya sampaikan sudah jelas. Ada Undang-Undang 1945 dan kita juga mendukung daripada solidarity tentu olahraga nasional apalagi internasional, ya tidak ada diskriminasi, tetapi secara bersamaan kita juga masalah isu keamanan menjadi penting. Ya, ini hal-hal ini yang kita lakukan dan yang paling penting tadi nggak boleh mendadak. Karena concernnya kita tidak hanya jadi tuan rumah yang baik, tapi persiapan atletnya harus baik. Jadi kita ngelihat dari black and white-nya, karena kita tidak mau punya pandangan-pandangan lain, takutnya malah menyalahi daripada proses yang sedang dibicarakan. Gitu. 2. Izin Pak Erik, saya Niken dari Kompas TV. Izin bertanya Pak, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari karena kebetulan beliau ada di Manama, Bahrain. Mungkin adakah laporan khusus kapan beliau akan dipanggil oleh IOC, karena kita lihat poin keempat IOC membuka diskusi antara NOC dan juga FIG. Terima kasih Bapak. Ya, menarik, suratnya dibaca dengan baik berarti. Pak Okto langsung berangkat waktu itu tanggal 19 dan kita tiap hari melakukan komunikasi ya bahwa apa langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, saya rasa KOI dan Kemenpora hubungannya sangat baik, seperti juga kami dengan KONI, dan itu yang saya minta PB juga harus introspeksi diri, ya mereka jangan menjadi bagian tersendiri di dunia olahraga, ya
Apalagi Kemenpora sudah membuka diri berintrospeksi. Nah, PBPB juga gantian, mesti introspeksi diri gitu. Jadi kita kontak langsung dengan Ketua KOI, ya, dan bagus komunikasinya. Dan dunia internasional pun dalam pembicaraan yang saya dilaporkan oleh Ketua KOI, Pak Okto juga masih sangat positif tone-nya kepada Indonesia. Karena tadi sejarah kita melakukan event-event internasional cukup diacungkan jempol. Nah, tapi tentu ada kompleksitas isu politik, isu keamanan. Ya, kembali kita harus memastikan event ini berjalan dengan baik. Gitu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Susila, Pak, dari cnnindonesia.com. Pertanyaan pertama, pemerintah Indonesia punya ambisi menjadi tuan rumah Olimpiade 36 kalau tidak salah, Pak. Dengan peristiwa ini bagaimana nasib tersebut karena jadi simpang siur, apakah Indonesia lanjut atau seperti apa? Yang kedua, walaupun masih dalam masa peringatan, apakah ada kemungkinan langkah hukum, Pak, untuk menggugat perihal ini seperti ke arbitrase dan segala macam, Pak? Terima kasih. Ya, landasan kita berorganisasi kan musyawarah dalam mufakat. Mungkin kita ajarkan juga pihak luar negeri mengenai musyawarah dalam mufakat gitu ya. Sama juga ketika kita mengajarkan dunia Bhinneka Tunggal Ika kan sama. Sekarang di mana-mana melihat fondasi daripada kebangsaan kita diakuin. Nah, hal-hal ini yang kita coba sampaikan ya. Jadi itu bukan sesuatu harga mati. Nah, kalau dari surat sementara diberhentikan. Ya, belum ada komunikasi. Ya, itu yang kita coba nanti melalui KOI untuk bisa membantu, kita supporting system saja. Tapi kalau stand kita bagaimana sebagai pemerintah, ya kembali. Ada undang-undang, ada masalah isu keamanan, dan juga yang terpenting eventnya jangan sampai terganggu. Karena kita tidak mau menjadi tuan rumah yang tidak baik. Ya, seperti di Senam itu 79 negara, berbagai negara yang sedang bertanding, kita harus pastikan eventnya berjalan dengan baik. Gitu. Jadi itu posisinya. Terakhir, mohon izin. Silakan sebut nama dan medianya. Selamat sore, saya Majid dari Tribun News, Pak Erik. Pak Erik, ini penegasan aja. Jadi ketika nanti Pak Okto berdiskusi dengan AOC, berarti kan langkah dari pemerintah Indonesia itu kita menolak ya Pak. Kalau misalnya nanti ada atlet Israel lagi atau ada event internasional lagi dengan kita punya undang-undang itu terus kita juga tidak mengakui. Berarti ke depan hanya penegasan aja Pak. Berarti tidak akan ada lagi maksudnya atlet Israel yang akan berlaga di Indonesia atau seperti apa Pak? Itu aja. Terima kasih. Ya, pada hari ini posisi kita jelas. Untuk isu keamanan kita prioritaskan. Stand daripada undang-undang sudah ada. Tentu dengan geopolitik yang terjadi ya kita lihat lagi. Kan saya tidak tahu seperti apa ke depan. Ya, tetapi posisi hari ini kita mengambil posisi ya bagaimana tadi concern daripada isu keamanan, jangan sampai nanti event ini justru menjadi event yang gagal, tidak baik, apalagi kalau sampai menjadi kontraproduktif gitu, ya. Tapi kalau secara global kita pantau saja isunya seperti apa, gitu. Cukup? Izin Pak, satu. Oh, ya, saya Riwangsa dari Faktual Pak. Tentu ada dua pertanyaan nih Pak. Pertama, tadi sudah jelas, tentu ini akan berefek kepada program yang sedang digiatkan oleh pemerintah, yaitu sport tourism. Bagaimana penilaian Bapak tentang efek dari sanksi ini ya, terhadap itu? Kedua, tadi ini antar government ya Pak, Israel dengan Indonesia. Sekarang bagaimana kalau atlet Indonesia bertemu dengan atlet Israel di event di luar Indonesia? Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, kembali kalau kita stand sebagai pemerintah jelas. Tadi saya ulang-ulang lagi mengenai undang-undang dasar, mengenai stand kita menjadi tuan rumah yang baik, keamanan. Dan tentu ya tadi seperti banyak negara hari ini tidak hanya Indonesia. Ya, banyak negara juga sedang menghindar daripada pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, posisi kita juga pasti kalkulatif. Kalau bila ada ya pertemuan pertandingan seperti itu, kan itu salah satunya. Dan tentu kembali daripada PBPB harus punya visi yang sama, ya, misi yang sama. Terlepas kita
membela, mengibarkan bendera merah putih, tetapi tentu politik dan olahraga secara keseluruhan kita harus sama roadmap-nya. Itu yang kita bisa lakukan. Pertanyaan pertama apa tadi? Kenapa? Oke. Mengenai sport tourism itu kan saya rasa kemarin baru bicara sama Pak Wamen, Pak Sesmen, kita juga sedang review mengenai deputi sport industry dan juga di bawahnya ada sport tourism. Nah, ini agak melebar sedikit, tetapi masih ada konteks dari pertanyaan. Nah, makanya kita sedang mereview job desk-nya. Salah satu yang pasti kita tidak mau ketika sport industry di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga ini komplikasi antara regulator dan operator. Ya, karena kalau kita bicara yang namanya sport industry, apalagi kita bicara professionalism, ya kita harus beri kesempatan private sector untuk mengembangkan. Ya, federasi mengembangkan, bahkan atlet-atlet yang bertanding secara profesional kita harus dorong. Salah satu yang saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Keuangan waktu itu, mungkin nggak ke depan, bahwa kalau atlet-atlet kita yang bertanding di luar negeri dan juara, uang juaranya tidak kena pajak. Ya, ketika uang juaranya dikirim balik ke Indonesia, ini kan juga lumayan devisa. Jadi bukan hanya pekerja migran, tapi atlet profesional kita yang bertanding di luar negeri juga paling tidak dia bisa menjadi bagian membangun ekonomi kita. Nah, itu salah satu yang kita lagi bicarakan. Ya, artinya apa? Kita sebagai regulator, bukan operator. Ya, kalau nggak nanti tumpang tindih semua. Kasihan atlet-atlet yang sudah berkembang seperti Janice Chan. Saya rasa dari Kemenpora kita tidak ikut peran. Itu benar-benar orang tua dan atlet. Nah, supportingnya apa? Ya supportingnya tadi. Ya siapa tahu kita bisa merealisasi aturan pemerintah. Atau mungkin suatu hari ketika memang masih cukup umurnya, dia menjadi tim olimpiade, kita juga bisa menjadi bagian menjadi sistem kita. Karena kalau tenis itu kan memang dia sirkuit, berbeda, tidak seperti event lain. Ya. Nah ini yang kita juga mesti terbuka. Sama sport tourism juga kita harus menjadi perhatian khusus. Saya bilang kalau kita mendukung sport tourism, kita juga yang udah live matiin aja udah. Udah nggak ada live kan? Nah, sayang. Iklannya nanti berkurang.
Oke, mengenai sport tourism itu juga jangan terbelenggung hanya event pertandingan dunia. Ya, banyak juga yang saya diskusi di kementerian itu juga bisa bicara mengenai fasilitas yang ada di kota-kota tersebut. Fasilitas pantainya, fasilitas lainnya. Nah, hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi perhatian. Dan kita bicara sport tourism itu juga kita bukan berarti kita menjadi IO-nya. Kita bisa bayar hosting fee-nya. Tetapi kontra prestasinya yaitu bagaimana nilai keekonomiannya. Itu. Jadi contoh kayak MotoGP yang kita nilai ekonomi impact-nya kepada ekonomi daerah tersebut dan tentu ekonomi nasional. Jadi jangan terbelenggung karena itu. Ya, kita akan reposisi semua yang ada di kementerian, Pak Wamen, Pak Sesmen. Saya rasa kita punya hal-hal yang bisa menjaga kompleksitas hubungan kita dengan private sector, khususnya di sport industri dan juga olahragawan-olahragawan yang sudah dalam kategori profesional, ya bukan amatir. Kita harus hormati mereka. Banyak negara juga dikibarkan benderanya di mana-mana karena olahraga profesional, ya, yang buat kejutan di mana-mana. Nah, kalau kita memang tidak membina mereka, kita juga mesti ngakuin bahwa mereka itu dibina oleh orang tuanya, dana sendiri. Nah, supporting apa yang kita bisa berikan, bukan hanya, oh itu kita loh yang membina, kan enggak lah. Kita mesti fair juga. Emang atlet ada yang dibina, ada atlet yang memang dengan jalan mandiri gitu, ya. Cukup? Kalau Ketua KOI kan akan bertemu dengan IOC sesegera mungkin, saya nggak tahu kapan. Ya, kalau IFG saya rasa fokus nyelesain ini segera, karena eventnya ini bagus banget. Udah pernah ke sana belum? Sudah, bagus kan? Bagus, ya, bagus. Jadi ya kita lakukan semua channel yang kita bisa lakukan gitu. Tapi stand kita jelas. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga mengenai tentu situasi kompleksitas global dan kita sebagai tuan rumah, nah tentu security itu menjadi penting untuk perlindungan event ini kepada semua delegasi yang jumlahnya ada 79, 1.700 atlet. Ya, ini kita harus lindungi benar-benar, jangan sampai ada apa-apa. Apalagi kita punya track record yang bagus untuk event-event internasional, ya. Dan yang tentu yang lainnya tetap ruang negosiasi, pembicaraan kita lakukan, ya, berdasarkan surat yang IOC kirimkan. Tetapi kita sebagai bangsa tetap kita punya blueprint olahraga, kita kirim, ya, para atlet kita ke luar negeri, ya, untuk bisa mengibarkan bendera merah putih, ya. Cukup, nanti nggak keburu yang berikutnya loh. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara konferensi pers. Pandangan resmi pemerintah serta langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk memastikan kepentingan olahraga nasional tetap terjaga di tingkat internasional. Menanggapi pernyataan IOC beberapa waktu lalu. Terima kasih kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersama dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tentu bersama dengan jajaran pejabat dan teman-teman media yang sudah hadir di Media Center Kantor Kemenpora Senayan, Jakarta. Untuk kebutuhan foto, video, dan juga pers rilis akan dibagikan dari tim Humas pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Kemenpora. Kami tim yang bertugas dari Kemenpora mohon izin pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga.
Waktu itu tanggal 19 dan kita tiap hari melakukan komunikasi ya bahwa apa langkah-langkah yang kita lakukan. Ya, saya rasa KOI dan Kemenpora hubungannya sangat baik, seperti juga kami dengan KONI, dan itu yang saya minta PB juga harus introspeksi diri. Ya, mereka jangan menjadi bagian tersendiri di dunia olahraga. Ya, apalagi Kemenpora sudah membuka diri berintrospeksi. Nah, PB juga gantian, mesti introspeksi diri gitu. Jadi kita kontak langsung dengan Ketua KOI, ya, dan bagus komunikasinya. Dan dunia internasional pun dalam pembicaraan yang saya dilaporkan oleh Ketua KOI, Pak Okto juga masih sangat positif tone-nya kepada Indonesia. Karena tadi sejarah kita melakukan event-event internasional cukup diacungkan jempol. Nah, tapi tentu ada kompleksitas isu politik, isu keamanan, ya kembali kita harus memastikan event ini berjalan dengan baik gitu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Susila, Pak, dari cnnindonesia.com. Pertanyaan pertama, pemerintah Indonesia punya ambisi menjadi tuan rumah Olimpiade 36 kalau tidak salah, Pak. Dengan peristiwa ini bagaimana nasib tersebut karena jadi simpang siur, apakah Indonesia lanjut atau seperti apa? Yang kedua, walaupun masih dalam masa peringatan, apakah ada kemungkinan langkah hukum, Pak, untuk menggugat perihal ini seperti ke arbitrase dan segala macam, Pak? Terima kasih. Ya, landasan kita berorganisasi kan musyawarah dalam mufakat. Mungkin kita ajarkan juga pihak luar negeri mengenai musyawarah dalam mufakat gitu ya. Sama juga ketika kita mengajarkan dunia Bhinneka Tunggal Ika kan sama. Sekarang di mana-mana melihat fondasi daripada kebangsaan kita diakuin. Nah, hal-hal ini yang kita coba sampaikan ya. Jadi itu bukan sesuatu harga mati. Nah, kalau dari surat sementara diberhentikan, ya belum ada komunikasi. Ya itu yang kita coba nanti melalui KOI untuk bisa membantu kita supporting system saja. Tapi kalau stand kita bagaimana sebagai pemerintah ya kembali ada undang-undang, ada masalah isu keamanan dan juga yang terpenting eventnya jangan sampai terganggu karena kita tidak mau menjadi tuan rumah yang tidak baik. Ya seperti di Senam itu 79 negara. Berbagai negara yang sedang bertanding, kita harus pastikan eventnya berjalan dengan baik gitu. Jadi itu posisinya. Terakhir mohon izin, silakan sebut nama dan